Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, dosen penganggaran perusahaan Bapak Fajar Sumantri. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan video presentasi dari paper yang sudah kami buat. Bersama kami, kelompok 3. Saya Angga Setiawan. Saya dengan Fikir Rendani. Saya Clara Octaviana. Saya Muhammad Rasul Osmando. Saya Jordi dulu. Untuk itu, selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, PT Gotoh merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang transportasi online, e-commerce, dan keuangan digital. Maka dari itu, kami akan menyajikan laporan forecasting laba rugi PT Gotoh Gojek Tokopedia tahun periode 2020 sampai 2024. Menurut Muklis, perkembangan teknologi mendorong perusahaan memanfaatkan data untuk evaluasi dan pengembangan bisnis. Penelitian ini menganalisis laporan laba rugi PT Gotoh Gojek Tokopedia periode 2020-2024 yang meliputi pendapatan, beban, dan laba rugi bersih. Metode Compound Annual Growth Rate atau bisa disingkat CAGR digunakan untuk mengukur pertumbuhan rata-rata perusahaan secara stabil tanpa dipengaruhi fluktuasi tahunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tren dan proyeksi kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan pendapatan operasional PT Gotoh pada periode 2020 ke 2024. Kedua, bagaimana pertumbuhan beban operasional PT Gotoh selama periode 2020 ke 2024. Ketiga, bagaimana pertumbuhan pendapatan non operasional pada PT Gotoh periode 2020 ke 2024. Yang keempat, bagaimana pertumbuhan beban non operasional PT Gotoh Gojek Tokopedia selama periode 2020 ke 2024. Dan yang kelima, bagaimana pertumbuhan pendapatan dan beban lain-lain PT Gotoh pada periode 2020 ke 2024. Pada kelima rumus masalah ini akan dibahas pada berikutnya. Studi kasus. PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang bergerak di bidang transportasi online, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Penelitian ini menganalisis laporan laba rugi perusahaan pada periode 2020 ke 2024 untuk melakukan forecasting kinerja keuangan tahun 2025. Analisa difokuskan pada komponen pendapatan, beban operasional, dan laba rugi bersih. Meskipun pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, perusahaan masih menghadapi beban operasional yang tinggi sehingga masih mengalami kerugian. Namun dengan tren yang menurun. Selanjutnya kita akan membahas hasil analisis. Yang pertama, analisis pendapatan operasional. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bersih. Pendapatan bersih grup Gotoh merupakan pendapatan bruto setelah penyesuaian insentif dan promosi kepada pelanggan. Berdasarkan tabel pendapatan operasional grup Gotoh, pertumbuhan paling signifikan pada pendapatan operasional terjadi pada periode 2021 hingga 2022 dengan pertumbuhan sebesar 150,22%, yaitu dengan total pendapatan operasional sebesar 11 triliun. Peningkatan pendapatan operasional ini disebabkan oleh pembaruan atas proses estimasi yang digunakan oleh grup Gotoh untuk mengalokasi insentif kepada pendapatan dari pelanggan terkait yang efektif sejak 1 Januari 2022, di mana hal tersebut meningkatkan pendapatan bersih. Yang kedua, analisis beban operasional. Berdasarkan tabel beban operasional, grup Gotoh tahun paling banyak mengeluarkan beban operasional ada di tahun 2021 dengan pertumbuhan pengeluaran beban operasional sebesar 99,49% dari periode sebelumnya, yaitu dengan total beban operasional mencapai 26 triliun. Komponen dengan nominal paling besar dari pengeluaran beban operasional adalah gaji, imbalan, dan karyawan. Beban ini muncul karena perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukung operasional layanan digital, pengembangan teknologi, pemasaran, hingga pengelolaan platform.
Besarnya biaya karyawan juga dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi dan digital yang memiliki tingkat kompensasi relatif tinggi. Selanjutnya ada analisis pendapatan non-operasional. Di sini ada tabel pendapatan non-operasional dari tahun 2020 sampai 2024, yang dimana di tahun 2023 yaitu pendapatan non operasionalnya tertinggi. Untuk penghasilan keuangannya ada di 635 triliun 870 juta rupiah. Untuk selisihnya dari tahun sebelumnya ada di 18 miliar 168 juta rupiah. Jadi untuk pendapatan non operasional paling tertinggi di tahun 2023. Penghasilan dari produk perbankan non syariah menjadi komponen pendapatan non operasional yang berpengaruh menambah pertumbuhan penghasilan keuangan. Jadi pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan kuat pada produk perbankan non syariah, lonjakan penghasilan bunga pinjaman dan ekspansi besar pada produk perbankan syariah. Selanjutnya ada analisis beban non operasional. Di tabel ini beban non operasional ini ada dari tahun 2020 sampai tahun 2024, yang dimana untuk beban non operasional paling tertinggi ada di tahun 2023. Untuk biaya keuangan dan total beban non operasionalnya ada di 369 miliar 285 juta rupiah. Dan untuk selisih dari tahun sebelumnya ada di 136 miliar 422 juta rupiah persen. Jadi untuk peningkatkan pada 2 tahun terakhir ini mengindikasikan adanya kenaikan beban keuangan yang dimana kemungkinan dipengaruhi oleh bertambahnya liabilitas, kenaikan tingkat suku bunga maupun fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada kewajiban perusahaan. Komponen yang sangat besar nominalnya yaitu beban bunga atas pinjaman, dikarenakan grup Goto, Gojek Tokopedia memiliki kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya. Selanjutnya, analisis pendapatan beban lain-lain. Di dalam tabel ini ada beberapa periode dari tahun 2020 sampai di 2024. Pertumbuhan yang paling tinggi terdapat di tahun 2021 dengan total pendapatan beban lain-lain sebesar 113 miliar dengan komponen penghasilan atau beban lain-lain bersih sebesar 273 miliar. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada komponen pendapatan beban lain-lain. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dijelaskan dalam pembahasan manajemen. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah perubahan pada selisih kurs, di mana pada tahun 2021 grup Goto mencatat keuntungan. Faktor lain yang berkontribusi adalah tidak adanya kerugian penurunan nilai goodwill pada tahun 2021. Selanjutnya hasil proyeksi. Di dalam tabel ini ada dua periode 2024 dan 2025. Yang pertama rugi laba usaha. Nah, di tahun 2024 mengalami kerugian sebesar 2,2 triliun dan di tahun 2025 hasil proyeksi mendapatkan keuntungan sebesar 2,7 miliar. Selanjutnya rugi laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2024 mengalami kerugian sebesar 5,2 triliun dan di tahun 2025 hasil proyeksi sebesar 3,3 miliar. Nah, selanjutnya rugi laba tahun berjalan di tahun 2024 mengalami kerugian sebesar 5,4 triliun dan di 2025 hasil proyeksi sebesar penghasilan 3,1 triliun. Pendapatan bersih PT Goto diproyeksikan
meningkat dari 15,89 triliun di tahun 2024 menjadi 24,81 triliun di tahun 2025 akibat pertumbuhan pengguna, transaksi, dan optimalisasi layanan dalam ekosistem Goto. Beban operasional ikut meningkat seiring ekspresi bisnis, namun pertumbuhan lebih terkendali dibanding pendapatan sehingga menunjukkan adanya efisiensi dan perbaikan kinerja operasional perusahaan. Forecasting metode CAGR menunjukkan PT Goto diproyeksikan mengalami turnaround dari rugi menjadi laba, dengan laba tahun berjalan tahun 2025 mencapai sekitar sebesar 3,20 triliun. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi PT Goto Gojek Tokopedia selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang menunjukkan lonjakan paling tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi ekspansi dan pengembangan ekosistem digital yang dilakukan perusahaan. Hasil forecasting tahun 2025 menunjukkan adanya potensi peningkatan kinerja keuangan yang sangat signifikan, di mana perusahaan diproyeksikan mampu berbalik dari kondisi rugi menjadi laba. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan, efisiensi beban operasional, serta kontribusi besar dari komponen non-operasional. Dengan demikian, perusahaan memiliki peluang untuk mencapai kondisi keuangan yang lebih sehat, meskipun tetap perlu memperhatikan keberlanjutan kinerja operasionalnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.